Saya tanya dulu Komeng ini. Ya Pak. Meng, kalau melihat orang Batak tuh yang teringat apanya? Tambal ban Pak. Lah iya saya jujur ya Pak. Ada Pak. Iya. Saya kerjasama sama dia yang nambel, saya yang nyebar paku. Wah, kriminal. Kalau Calontong yang dilihat dari orang Batak apa? Surabaya. Kok Surabaya sih? Gimana sih? Saya pertama kali punya teman orang Batak itu di Surabaya. Ya iya kan, namanya teman-teman yang orang Batak Dari itu senang merantau. Bicaranya, Iya. dari logatnya ketika melafalkan huruf E. Gimana kau? Oh, gimana kau? Gitu ya. Gimana? Gimana? Oh, dari kata-katanya jadi Ya. Dari Ya kalau itu. ingat gitu langsung ingat. Itu orang Batak. Kalau lupa ya nggak ingat. Ya kalau lupa sih pasti orang nggak ingat. Kalau Pak Jarwo ngelihat orang Batak itu seperti apa, Pak? Kencengan ngomongnya Pak. Hah? Ngomongnya kencengan. Oh, Pak Jarwo. Kupingnya ketutup sama ginian. Dia denger Komeng. Saya kalau mendengar orang Batak atau melihat orang Batak, saya teringat bahwa orang Batak suaranya bagus-bagus. Oh, iya. Pintar betul. menyanyi. Iya. Suaranya keras. Kayak Edi Silitonga. Waduh, itu suaranya jernih banget. Bukan sama juga Pak Jarwo. Saya waktu itu pernah bareng sama orang Batak. Suaranya sama dicoblos juga Pak waktu pemilu. Itu pemilu beda lagi, Meng. Suara ini. Oh. Nyanyi itu. Cak Lontong. Nang Diroha. Yongkru. Silakan. Gitu, Ya, maksudnya. saya perkenalkan diri dulu. Ya. Saya dari rombongan bapak-bapak tulus suka bicara modus. Wis, disingkat apa? Ombus. Ombus. Tapi sebelum saya lanjutkan Pak, Ombus itu Ombus sejenis apa makanan. sih? artinya apa? Artinya makanan. Makanan. Oh, makanan. Itu Batak nama ada makanan. Ombus. Nama makanan. Coba ke Bang Judi coba. Itu bentuknya kayak apa coba makanan ombus? Jadi ibu tuh anak ombus. Ayah, aku udah foto sih hari ombus. Foto orang. Apa pula ini? Betul betul aku. Sebentar. Nang Diroha. Bapak dari tadi itu terus. Itu Dia ngobrol berantem nggak ketahuan nih Pak. Iya. Iya ini. Kalau di Jakarta ada Calontong, kalau di Batak itu ada Cak Ombus. Itu sama. Cak Oh, Ombus. itu sejenis lontong. Oh, makanan Sejenis juga. Oh, berarti Lontong, benar ya. Ombus. Saya Benar. pakai Ombus. singkatan ini berarti benar. Kirain saya Baiklah. luar biasa, bus aja dimakan. Apalagi omnya, om makan juga. Ombus. Silakan, Cak. Tapi menurut saya salah satu, kalau saya dari suku Jawa ya. Iya. Kita punya saudara dari suku Batak. Ini menurut saya ada Sombong lo. keistimewaan. Apa? Gak disebutin suku Jawa. Pak Jarwo suku cadang diem aja. Suku Cadang kan nggak bisa ngomong, Meng. Meng, kenapa nggak disebutin? Dia kan KW3. Suku cadang KW3 lagi. Ada yang istimewa menurut saya. Apa Ini istimewa? pengalaman pribadi. Iya. Saya itu pernah pindah rumah 3 kali. Dan semua tetangga saya itu Batak semua. 3 kali saya pindah, tetangga Batak semua. Pindah lagi Batak semua. Kok bisa begitu? Itu daerah mana itu? Di Medan. Saya pas di Medan. Kos di Medan. Iya, tapi nurut kau lah dulu. Hah? Kos di Nurut kau lah Medan. dulu. Di Medan ya pasti lagi lah. Itu hebatnya. Hebatnya gimana ya? Medan emang tempatnya. Loh, buktinya saya di Jakarta baru pindah 2 kali. Tetangga saya Cina. Tetangga saya di Jakarta. Jakarta campur-campur. Coba lo ke hutan. Tapi Kasih Cina tangan Betawi. Pak Jarwo. Iya, lu beda-beda. Itu kan tergantung tempatnya. Nah itulah hebatnya gitu. Lah Walaupun, hebat, biasa emang itu. lah iya mereka memang biasa hebat. Iya. Terus ini menurut fakta saya ada 3 hal yang mungkin menurut saya ini tidak Anda sadari walaupun sedikit mencengangkan nih. Apa itu fakta yang mencengangkan? Yang satu, Satu apa? Batak itu keras Pak. Batak. Kalau roti empuk, Iya. Batak itu keras. Batak itu. Batak. Ya, Iya. keras itu. Iya, Batang itu. Kalau Kalau roti empuk, udah pindah ke empuk Jawa juga namanya empuk. Batako. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua ini ya, saya mengalami secara pribadi juga. Saya nggak tahu ini namanya apa ya. Semua orang Batak itu kalau dipanggil orang Jawa nggak mau noleh. Kenapa? Orang Batak lewat saya panggil orang Jawa nggak noleh. Kan dia orang Batak. Nah ini fakta. Bukannya orang Jawa manggil orang Batak misalnya. Ya memang yang bilang Ya itu orang Jawa manggil orang bukan Batak. fakta, itu memang kenyataan itu. Lah iya kenyataannya Kenyataan gitu. dengan fakta itu sama. Nah, Yang satu ketiga. lagi. Nang Diroha. Ini
Ya, terima kasih. Ini perlu Anda catat nih. Orang Batak yang tinggal di Medan itu nggak akan pernah pergi ke Madura. Loh, apanya? Kalau nggak perlu. Ya iya, ngapain lu sekarang orang udah tinggal di, orang Batak tinggal di Medan terus, ngapain lu nggak ada keperluan lu ke Madura? Bener nggak yang saya sampaikan? Bener, tapi lu ngaco, Terus lu kenapa? ngapain diomongin kayak gitu? Orang bener kok dibilang ngaco. Ya nggak, bener, tapi ngapain diomongin? Terus bicara masalah profesi, Pak. Nah, profesinya. Profesi yang paling, menurut saya yang paling kental atau paling akrab dengan orang Batak itu Ya. pertama di bidang hukum. Lawyer seperti abang kita ini, Ya, kan? betul. Banyak sekali pengacara. Cuma satu, aku enggak. Aku, Ya, bu- kamu aku kan bilang, belum lawyer, kamu S2 juga belum selesai ya. tidak semua, tidak semua. Tapi satu saat aku yakin kamu pasti akan berurusan dengan hukum. Kata siapa? Ini sudah jelas ada buktinya ini. Boleh. Ah, berlian. Ya kau tengok ini. Kalau Nah, pengacara satu-satunya di Indonesia yang suka begini siapa lagi? kau tengok sebelahku ini belum tentu sanggup kayak gitu di meja sebelah itu. Ya, biar tahu kau. Karena kalau ini saya nggak mau ikut campur, Pak, karena sudah ada peribahasa. Ah, peribahasanya apa tuh? Batak perang sama Batak, pelanduk mati di tengah-tengah. Gajah itu. Oh, gajah ini. Jadi itu profesinya di bidang hukum itu biasanya. Ya. Entah itu pengacara, mungkin juga hakim, jaksa, bahkan yang berurusan atau bermasalah dengan hukum pun banyak. Iya. Tuh, ciri khas Namanya pertama. napi gitu. Ya. Hah? Bilang napi. Belum tentu napi. Kan bisa tahanan, Pak ya? Iya. Interupsi pada ini Ya. Lontong. Kenapa orang Batak kayak gitu? Karena kita kan orang merantau. Ya. Jadi kalau merantau ini tali persaudaraannya sangat kuat. Jadi pekerjaannya pun pasti berhubungan. Satu pengacara, satu tersangka. Ya, benar. Satu dokter, satu lagi pasien. Iya. Itu saling melengkapi. Oh, kerja sama. Itu namanya KKN, Pak. Kok KKN? Enggak dong. Namanya pengacaranya dari Batak, yang tersangka juga Batak, semua Batak. Ini mau sidang apa arisan? Iya kan? Itu pertama. Yang kedua di bidang seni, Ya. penyanyi. Penyanyi, ya. Suaranya bagus-bagus. Rata-rata seperti itu. Saya punya 5 teman orang Batak. Penyanyi itu. Yang 4 nggak bisa nyanyi. Loh, yang satu penyanyi. Yang satu mau pengennya nyanyi, tapi ternyata juga nggak bisa. Loh, lu ngomongin 5, katanya ngomonginnya penyanyi. Yang 5 teman kamu tuh bukan penyanyi. Ngapain diceritain? Tapi jangan salah. Apa? 10 yang lain Penyanyi. pengennya. Bukan juga penyanyi. Yang penyanyi dong. Yang 100 yang saya survei itu nyanyinya bagus-bagus. Oh, bagus-bagus berarti penyanyi semua. Yang 25 orang Sunda, Iya, 30 orang Jawa, iya. 40 Kalimantan. Orang Bataknya mana? Orang Bataknya mana? Lo yang ngajari ke tiga-tiganya itu orang Batak ternyata. Oh, belajar Gitu loh. nyanyi. Belajar silat juga, nyanyi juga. Jadi intinya suara mereka bagus. Anda pernah dengar Rinto Harahap? Ah, Ya betul. kan? Anda pernah dengar yang namanya tadi Anda sebut Edi Silitonga? Iya. Mama. Charles Hutagalung, Iya. Benny Panjaitan, Mersis tuh zamannya di Mersis. Itu Benny kan- Panjaitan, Pambers. Panbers. Dan mereka itu sangat kreatif menciptakan lagu. Ya karena penyanyi. Win R. Supratman. Dia orang Jawa. Lo mulai Jawa. ngaco lo. Wakil Per Supratman bukan orang Batak. Lo yang bilang orang Batak siapa? Kan kita lagi ngebahas orang Bataknya. Lo saya itu bilang yang Supaya mencipta kita- lagu, W.R. Supratman kan juga mencipta lagu Indonesia Raya. Iya. Lo yang bilang dia Batak siapa? Ya nggak ada, tapi yang kita mau bahas itu ya ini, Cak. Maksudnya tuh supaya memahami. Papa Iya. Tebob juga nyiptain lagu, Pak. Hah? Papa Tebob. Papa Tebob. Papa Tebob nama aslinya bukan itu, Wanda Chaplin ya kalau nggak Iya. salah. Ya, aslinya Wanda Jablin. Itu disebut Bapak Tebob. Itu juga bukan Batak. Profesinya apa lagi? Penyanyi, pengacara. Terus ini di bidang transportasi. Transportasi apa? Ya, supir angkot, supir metro mini, Ya. termasuk kernet. Kemarin satu bis atau saya lihat penumpang semua. Penumpang itu Batak semua. Yang nyupir, kernet, ada 3 bis malah.
penumpangnya full, itu Batak semua saya cek. Kok bisa gitu? Mereka mau ngelayat bareng. Ada yang mau pemakaman. Ya iyalah, namanya juga itu karena memang persaudaraan itu. Ya. Ya ada musibah harus datang kita. Dan yang terakhir tadi sempat disebut, Ya. ini untuk sarana dan prasarana transportasi Yaitu? penunjang, tambal ban. Oh, tambal ban. Itu banyak sekali orang Batak. Ini yang paling banyak ya 4 ya ini ya. Rata-rata ya ini, Rata-rata. bukan berarti paling banyak, nggak rata-rata berkecimpung di dunia ini. Walaupun banyak juga orang Batak yang berkecimpung di dunia ini. Ya iya ya kan tadi diomongin itu. Ya. Wah, Interupsi, Kang Ya. Nini. Jadi berdasarkan profesi-profesi yang dibilang Cak Lontong tadi, Ya. untuk seluruh pemirsa yang lagi menonton ILK ini, cepat atau lambat, ya? Cepat atau bantat. Cepat atau lambat. Iya. Malum, saya memang kalau ngomong suka begini, suka terbata-bata sih kalau Iya ngomong. iya iya. Keberatan lu cincinnya. Oh, bukan masalah cincin di otak saya terlalu cepat berpikirin. Itu bukan ciri-ciri Batak. Ciri-ciri stroke loh. Stroke. Jadi Kang Denny, berdasarkan profesi-profesi yang disebutkan Cak Lontong tadi, Ya. untuk seluruh pemirsa ini juga yang nonton, cepat atau lambat, orang Batak akan menguasai Indonesia. Iya. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Sekarang Pak Jarwo nih gilirannya. Tapi saya tantang Pak Jarwo harus ngomongnya seperti kayak orang Batak gitu. Bagaimana? Kira-kira tantangan dari saya ini diterima atau tidak nih? Yang lain nggak ditantang bahasa Batak. Nggak usah banyak Gak bicara, usah. langsung aja. Khusus. Pekanbaru kan dekat. Ah. Sama Sumatera Utara. Ya ini kan Pekanbaru dia. Iya. Satu pulau. Mana ada anak Pekanbaru gini ditantang langsung ciut ngomong lah. Alah, ayo. Mau aku tambal kau. Janganlah, diamplas saja. Mental ini kayak kerupuk ya. Berani? Berani lah. Hah? Silahkan dah. Ayolah. Nang Diroha. Dang. Oh, Dang ya. Dang Diroha ternyata. Itu pasti tuh dang di roha Tidak, itu. saya suka salah. Iya. Ayo Rohaki. Perkenalkan, Nah, enak nih. aku dari Asosiasi Pria Tajir, Riang dan Kolot, Disingkat apa? sopir angkot. Oke. Ada marganya juga Pak Jarwo. Apa marganya? Jarwo si tua banget. Pak Jarwo. Oh Pak Jarwo. Apa? Orang Batak pun nggak ngomong kayak gitu-gitu kali. Iya. Parhuta-huta. Para huta-huta, ibu tohoro, para huta-huta, dua. Ibu tohoro, para huta-huta. Ada yang ibotoi parhuta-hutai. Eh. Nanganong manang habi boto bayo. Masa ah. Sudahlah, biarkan tulang rusuk bicara dulu. Dang Diroha. Ini studio apa lapot tuah gini? Ayo. Tolong RW-nya semangkok ya. Kok RW semangkok? Kok semangkok? Silakan. Topi miring. Jadi begini, Iya. saudara-saudara, berbicara masalah orang Batak itu sangat menarik sekali, Lai. Pak Denny, besok ini baru selesai bercerita ini. Daya tahan orang Batak itu sangat luar biasa. Meskipun tiap hari dia kena air bah, tapi dia tetap selamat. Kok kurang lucu ya? Lucu, Pak. Pak, itu lucu. Itu lucu. Lucunya di sini. Itu lucu. Lucunya pas yang tadi. Harusnya lucu itu di air bahnya. Oh, iya. Coba aku ulangi lagi ya. Ya, Gak ada contohnya dulu sih. iya. Kenapa bicara seperti itu? Macam mana ini? Tolong ampanam. Yang Minggu. kecil pangku, yang gede buang. Yang kecil buang, yang gede pangku, Pak. Baru Bapak rapi. Jadi begini. Saudara-saudara. Orang Batak itu banyak yang jadi pengacara. Iya.
Kenapa? Kenapa? Ya kenapa? Kenapa kau balik tanya kepada aku? Aku yang tanya. Dang di roha. Karena orang Batak itu ngomongnya keras. Keras, Lai. Sehingga di sidang pengadilan itu tidak pakai sound system. Sound, bukan sound the ship. Sound. Sound the ship. Terserah aku, bacot-bacot aku. Ada spesial dari daerah Batak itu. Apa itu? Sebuah makanan dari Eropa. Saya tahu. Itu inspirasinya dari daerah Batak itu. Apa itu? Barbecue. Barbecue. Itu dari sebuah lagu Batak itu. Yang mana lagunya nih? Dipanggang dulu, dulu. Dipanggang dulu, dulu. Daerah Batak itu inspirasinya. Salah. Ini salah dengar. Itu salah itu. Sinanggar Tulo. Yang di Roha itu. Sinanggar Tulo. Sinanggar tulo. Dibawa lari ke Timur Tengah, Pak. Jadi Hidayah tulo. Tuh. Jadi begitu. Nah kemudian ternyata ada juga wanita dari Batak itu sangat terkenal di Amerika. Dia menjadi seorang penyanyi. Siapa? Liz Taylor. Taylor. Dulu namanya Liz Panjaitan. Jadi namanya Liz Taylor. Ya itu dulu temennya Richard Burton itu ya. Itu mahal kalau ngejahit media mahal. Kalau ngejahit media mahal. Apa? Kalau ngejahit media mahal. Ya mahal juga. Berapa itu? $4.000. Oh, saya kirain mau Batak juga. Kalau robeknya besar, Bang ribuan. Iya, kok aku tidak ingat ya. Sudah lupa kau. Nga matua, Bayon. Ini mati sotik na. Oh ini bisa mbak ladung tabu dah. Nah, dan di Roha. Pak, di sinilah. Lah sini. Sakit leher aku. Ya. Udah tua, Pak. Power steeringnya udah rusak. Jadi kalau nengok. Perotnya nih sih. Kamera terhalang aku. Oke, ya. Oke. Kemana ini anak? Itu saya sangat salut dengan orang-orang Batak. Walaupun berbicaranya kasar, disangka kasar, keras. Tapi sama ibunya sangat menghormati sekali. Luar biasa ya. Menghormati seorang ibu. Kenapa anak-anak orang Batak sangat menghormati ibunya? Ibunya itu sangat luar biasa. Bekerja keras, membanting tulang. Ya. Untuk menyekolahkan anaknya di perantauan sampai tinggi sekolahnya. Ya. Sampai ke awan kalau perlu. Luar biasanya ibu-ibu orang Batak itu. Sementara ibu-ibunya bekerja di sawah, mencangkul. Lakinya itu minum di lapot tua. Jadi marah-marah. Kemana itu? Pantes si Boris nggak kawin. Iya, apa? Sudah habis ya waktunya. Aduh, serak suaraku. Oke, ya. Pemirsa, unang tuh dia. Maksudnya jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini.